DPR sekarang turun ke desa-desa ke puskesmas kemana? Katanya bupatinya santri gelaran pengajian itu gimana? Karena itu bapak-bapak ini bertugas menjelaskan soal oleh BNPB yaitu tanggal 29 Mei. Karena itu ini kan kita prihatin PT Astra. PT itu. Sosialisasi ke desa Pak kaitan ini COVID kayak gitu, terus besok ada satgas kaitan untuk satgas COVID, nanti dibentuk satgas di tingkat kecamatan. Belum ada. Ini kan rencana hari ini rapat, tapi karena ada kegiatan kita nanti hari Kamis organisasi, terus organisasi kayak Muhammadiyah, Kami kan ingin melihat bagaimana kondisi real di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ini nanti pas sesuai dengan bagaimana kondisi lapangan. Misalnya Karangdadap, seperti apa sih gambaran Karangdadap, kebutuhan realnya apa, kemudian penanganannya seperti apa ini kan. Karena itu alhamdulillah dengan kami penjelasan Pak Camat, penjelasan Kepala Puskesmas, kami memahami bagaimana Karangdadap OPD-nya berapa, kemudian apa kebutuhan yang dihadapi, kekurangan apa. Kekurangannya kita memahami. Jadi begini, karena itu kan ada himbauan, ada MUU, ada apa, yang penting sekolah masyarakat jangan keluar rumah kalau tidak mendesak penting. Jangan berkerumun, menghindari kerumunan, karena virus ini tidak tahu siapa tidak pandang bulu, kemudian orang itu sehat kelihatannya ternyata sudah terpapar, ini tidak ngerti. Karena itu semua harus hati-hati, dimulai dari diri sendiri, dari keluarga. Nah, ini Pak Camat nanti perangkat ke bawahnya yang harus senantiasa memberikan penjelasan ini. DPRD berharap masing-masing kecamatan punya satgas penanggulangan dan pencegahan ini yang sukarelawan, karena tidak tersedia anggaran untuk satgas ini. Karena itu nanti Pak Camat bisa menjelaskan ini kaitannya dengan satgas yang akan dibentuk di masing-masing desa dan satgas tingkat kecamatan ini. Nanti Pak Camat itu biar ngatur. Bapak ibu-ibu ini yang bertugas di terdepan penanggulangan penyebaran ini mental yang paling pokok. Saya merasakan Pak, saya sehat. Kami kemarin belum pulang dari Kerawang. Untung kami tidak ketemu Pak. 20 tahun 2017. Kalau kita lockdown, berarti semua perai, pasar tutup, warung-warung tutup, kita berada di rumah, pegawai tutup. Negara harus dijamin kebutuhan masyarakat, makan, minum, setiap harinya. Tidak kunjungan 1 minggu, itu bisa menghemat anggaran kurang lebih 4 miliar rupiah. Ya, nah ini hanya mulai kemarin turun, tidak kunjungan. Kalau seminggu itu kunjungan 4 miliar. Nah ini saya sangat terima kasih atas kunjungan Dewan, karena Puskesmas sangat membutuhkan APD, dan tadi aspirasi kita disambut dengan baik. Mudah-mudahan segera terrealisir sehingga teman-teman yang ada di Puskesmas itu lebih tetek dalam menghadapi pasien. Karena selama ini kita kekurangan APD, terutama masker kita juga kurang, terus mata Google juga, kacamata Google juga belum punya, kita baru terbatas dua. Kita kurang banyak, padahal kita harus kebutuhan kita untuk memantau kasus-kasus ODP itu harus pakai APD lengkap. Lama ini 9. Cuma kita kesulitannya dengan masyarakat. Masyarakat itu sudah diedukasi, sudah diberi wawasan, tetap karena menurut mereka karena ini sudah rencananya sudah lama, sudah dibayar semua, sehingga mereka tidak bisa meng-cancel kegiatan itu. Namun tadi di Pagungan Emas itu alhamdulillah bisa kita mediasi sehingga bisa dibatalkan kegiatan pengajiannya ya.
Kalau untuk kasus ODP ini kan ada 9 Pak ya? Ada 9. Kita Tersebar di beberapa desa. Desa mana aja Pak? Di Pangka, terus di Cirebeng, terus di Kebonsari. Ada 3 desa. Rawa Pucang juga ada 1. Jadi yang banyak itu di daerah Pangka karena itu habis berkunjung dari sentral COVID di Bogor. Itu tidak memberitahu sebelumnya sehingga kita tidak tahu ujuk-ujuk sudah pulang, tidak ada laporan. Sehingga kita hanya terpaksa harus bertindak. Kita di dalam mengendalikan ini kita bentuk tim-tim di tingkat desa sehingga kalau ada informasi-informasi tentang pengerahan massa segera kita tindak lanjut. Kami sudah mengumpulkan kepala desa secara visi kita kumpulkan, edaran sudah kami sampaikan juga, edaran dari bupati, termasuk kemarin hasil rakor dengan Forkompinda dengan Pokok dan Ormas kita sampaikan, termasuk juga surat. Termasuk hari ini karena kemarin baru panitia umum menyampaikan surat ke Forkompinda terkait yang acara nanti malam di Pademangan Mas, yang di situ hallnya di Ageng Bajamukti yang di Ormas, yang rencana mengundang dari Yai Wanayasa, Wonoyoso Pekalongan sama Habib Lutfi. Ini untuk pengajian tausiahnya. Kalau Pucang sama Pademangan Mas menyemprot tempat-tempat peribadatan. Kami sangat terbantu sekali. Karena memang notabene puskesmas maupun kecamatan memang tidak ada anggaran untuk itu dan kita gotong royong dan rencana nanti Kamis besok akan kami kumpulkan untuk membentuk gugus tugas penanganan COVID. Karena bupati punya kebijakan nanti anggaran-anggaran yang sudah diambil nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan ini, termasuk Kami ketika pada saat dari Senin sekitar 1 minggu yang lalu dikumpulkan Bupati, kami sudah mengumpulkan semua kepala desa, semua tokoh masyarakat, juga ketua BPD, beserta semua komponen sampai ke sekolah yang terdiri dari SMK, Madrasah Aliyah atau Ulama Karangdadap, SMP, sampai juga perwakilan dari kepala sekolah, paguyuban kepala sekolah sudah kami kumpulkan. Intinya ayo bareng-bareng kita sosialisasi, kita cegah masyarakat terkait dengan pencegahan penularan pandemi coronavirus ini. Dan kemudian juga kami sudah menyampaikan edaran, baik itu juga edaran dari gubernur, edaran dari bupati, kemudian juga edaran dari camat, edaran dari institusi di tingkat kabupaten ke desa, dan alhamdulillah desa juga sudah melakukan langkah-langkah, sudah mengumpulkan beberapa komponen masyarakat. Ada beberapa desa juga sudah mengeluarkan edaran yang ditujukan pada masyarakat untuk sementara menunda kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang lain yang bersifat ada pengumpulan dan penumpukan massa, termasuk kegiatan siapa. Dalam yang pertama memang ketersediaan anggaran, yang anggaran di mana memang ini karena kami tidak tahu dan mungkin juga kita juga tidak mengharapkan penyakit ini datang, kemudian tidak ada anggaran yang cukup untuk di tingkat kecamatan, baik itu kecamatan Jeli maupun puskesmas. Terbukti jarak dari puskesmas juga kekurangan sarpras, baik itu APD, baik itu juga alat untuk pengukur suhu, kemudian alat penyemprot untuk disinfektan, itu juga kita masih sangat-sangat minim atau sangat-sangat kurang. Kalau desa dengan adanya surat edaran kemarin dari beliau Bupati terkait penggunaan 1% dari dana APBDes yang berasal dari DD itu sudah kami sampaikan, dan desa sudah merealokasi dana tersebut lewat Perkades APBDes masing-masing yang merupakan Perkades penjabaran pelaksanaan APBDes, dan mereka sudah merubah APBDes-nya dan menyediakan dana 1% dari APBDes mereka. Waktu ODP itu memang ada sebagian yang TKW yang baru pulang dari Malaysia, kemarin juga laporan dari puskesmas ada yang dari Pangkah itu yang satu keluarga yang baru pulang dari Malaysia, kemudian juga ada yang tenaga kerja atau kaum boro yang dari Jakarta, dalam hal ini dari Tangerang sama Depok. Ini memang masih dalam pemantauan, dan kita berharap setelah dipantau nanti 14 hari ini tidak ada peningkatan yang negatif, tapi justru kemudian orang itu sembuh
sehingga tidak dalam ODP lagi atau orang dalam pemantauan. Kita tidak berharap sampai nanti menjadi PDP atau pasien dalam pengawasan. Himbauan pada masyarakat yang pertama, jauhi kerumunan, lebih baik tinggal di rumah sama anak istri. Kemudian juga masyarakat yang memang di bulan-bulan ini sangat masif kegiatan pengajian, kemudian sebentar lagi juga kegiatan nyadran atau ruah. Ini sudah kami himbau kepada masyarakat lewat pemerintah desa, lewat para tokoh yang kami juga datangi secara personal untuk sementara di cancel atau ditiadakan sementara waktu.